sembah. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku.
ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu dan bersandar di pelukanmu. Ku ada untuk menyembah. Mari katakan dengan segenap hatimu. Ku ada untuk memujamu, yes Lord. Ku dicipta untuk kagumimu dan bersandar di pelukanmu. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat Engkau bersuka saat Kau dapati aku setia sampai garis akhir. Mari katakan, jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat Engkau bersuka saat Kau dapati aku setia sampai garis akhir. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat Engkau bersuka saat Kau dapati aku setia sampai garis akhir. Jangan biarkan, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat Engkau bersuka saat Kau dapati aku setia sampai garis. Dalam kesetiaan dan mencapai garis akhir dalam pertandingan iman kami, sehingga kami dapat berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Maka Tuhan anugerahkan kepada kami roh, hikmat, kekuatan, dan lebih dari itu, biar kami dapat menangkap setiap isi hati Tuhan dan cerdas tahu apa yang harus kami kerjakan di hari-hari terakhir ini. Maka Tuhan tajamkan pendengaran kami, dan lebih dari itu tajamkan pandangan mata kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya.
Amin. Silakan duduk, saudara. Salam saudara. Salam. Haleluya. Saya berharap saudara semua baik. Amin. Iya. Untuk baik-baik saja ini ternyata hari-hari tidak mudah, saudara. Nah, saudara bisa mengelola hidup saudara dimulai dengan roh saudara. Kalau tubuh saudara ini kan diperintah oleh jiwa saudara. Dan hal yang paling rentan itu ada jiwa, perasaan, pikiran, dan kehendak. Ya. Jadi kalau roh saudara lemah dan saudara masih diatur dengan jiwa saudara, rohnya lemah, saudara diatur jiwa saudara naik turun mesti, up down. Ya. Naik sebentar, turunnya banyak, naik sebentar, turun. Lama-lama turun, saudara. Nah ini, sehingga kita kehilangan momen, kehilangan kesempatan-kesempatan yang mestinya itu menjadi pijakan kita untuk naik. Tapi justru kita tergelincir di situ. Makanya saudara, hari-hari ini saudara bangun iman saudara. Caranya gimana? Roma 10 ayat 17 dikatakan apa? Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi cari tahu, kejar firman itu. Dan ini kan hal yang tidak banyak orang suka. Ya, tidak banyak orang suka itu nyari firman. Ya, terima kasih. Haleluya. Jadi temukan setiap hari, saudara. Kita akan melihat di dalam suratnya Rasul Paulus, ya, di dalam Kolose pasal yang ketiga. Saya akan pelan-pelan supaya saudara ngerti, ya. Karena membuat orang mengerti itu tidak mudah, saudara. Bahkan gembala-gembala yang saya temukan, gelarnya panjang tapi stres. Kenapa? Karena menghadapi jemaatnya itu tidak mudah-mudah, ya, saudara. Kayaknya saya sering kali berulang-ulang. Karena kan dari latar belakang pendidikan yang berbeda, dari latar belakang situasi yang berbeda, dan saudara, ketika ibadah pun ya, tidak semua orang itu sedang siap. Tetapi bisa jadi dia sedang menghadapi masalah. Mari kita lihat ya, Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi saya ingin saudara itu mengerti hal yang pertama, bahwa saudara ini adalah orang-orang pilihan Allah. Amin. Jadi saudara bukan orang buangan, tapi orang pilihan. Kasih tahu kiri kanan, bilang, kamu ini orang pilihan. Pilihan, saudara. Jadi dengan berbagai cara Tuhan ya memilih saya dan saudara. Entah dari tengah-tengah keluarga yang bagaimana, atau jalan ceritanya gimana, bagaimana Tuhan tuh memilih. Ya. Saya dan saudara ini adalah yang pertama kita harus tahu, orang-orang pilihan Allah. Amin.
Jangan sekali-kali bilang, aku pilihan Allah, kok jelek? Gitu. Kalau saudara sudah menilai diri saudara itu ya berbeda dengan cara Tuhan memilih saudara, itu yang akan terjadi, saudara seperti apa yang saudara katakan. Ya, kenapa banyak orang itu gambar dirinya jelek, gambar dirinya rusak? Karena apa? Dia mempercayai apa yang dia pikirkan tentang dirinya. Kamu ini orang gagal, kamu orang gampang menyerah gitu. Karena diperkatakan setiap hari, sehingga kita akan menjadi seperti yang kita katakan. Jadi ingat, saudara, kita ini orang-orang pilihan Allah. Yang kedua, bukan hanya dipilih, tapi dikuduskan. Saudara, kata dikuduskan itu ya sebuah proses terus-menerus. Bahkan saudara, itu sudah, sedang, dan akan. Sudah itu artinya apa? Posisi kita ini orang-orang kudus. Orang-orang yang dikuduskan bukan karena kebaikan kita, tapi karena Tuhan Yesus sudah mau mati buat saudara dan saya. Dengan apa? Darahnya. Dia korbankan dirinya, dia curahkan darahnya untuk menguduskan saya dan saudara. Apakah saudara memandang rendah korban ini? Apakah saudara tidak mempercayai apa yang dilakukan Tuhan di kayu salib? Apakah masih saudara mencari media pengudusan yang lain? Ini yang harus dipercayai, saudara. Saudara dan saya ini bukan hanya dipilih, tetapi dikuduskan. Katakan amin. Katakan, aku dikuduskan. Aku dikuduskan. Ini saudara. Yang ketiga, dikasihinya. Mungkin saudara punya problem, punya latar belakang ya, dibeda-bedakan. Dan saudara tidak dikasihi sama orang tua saudara. Bahkan mungkin sampai hari ini orang tua saudara tidak mengasihi, ya, suami saudara tidak mengasihi. Tapi ingat, Tuhan mengasihi saudara. Amin. Tuhan mengasihi saudara. Buktinya apa? Dia mau mati buat saudara. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang mau mati buat saudara. Bahkan mungkin pasangan saudara, istri saudara, atau suami saudara, saudara sakit, ya. Paling saudara tanya kenapa, ya kan? Tapi Yesus mau mati buat saudara. Nah ini dikasih. Jadi saya ingin menyadarkan saudara supaya saudara itu punya gambar diri yang baik. Saudara ini anak-anak Allah, bukan hanya dipilih, tapi dikuduskan. Bukan hanya dikuduskan, tetapi dikasihi. Dikasihinya, saudara. Makanya saudara, kalau saudara ini selesai di sini, saudara tidak ada yang rendah diri. Saudara tidak ada yang merasa diperlakukan tidak adil. Saudara tidak pernah merasa bahwa dirinya tidak berharga. Kalau saudara mengerti apa yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, karena kita ini pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihi, dan dikasih, maka kita ini harus apa? Dikatakan ada kalimat perintah, kenakanlah. Kalau saudara mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam diri saudara, saudara akan mengenakan ini. Ini ada bagiannya Tuhan. Tuhan itu sudah memilih saudara, menguduskan saudara, mengasihi saudara. Ini bagian saudara dan saya itu mengenakan. Bukan dipaksa-paksa. Kenakanlah belas kasihan. Bukan kasihan aja. Orang yang kasihan-kasihan itu bisa menyatakan tetapi tidak bisa melakukan. Itu kasihan ya. Gitu.
Ini Natal ini saudara. Saudara mulai buka mata saudara, buka telinga saudara, mulai berdoa. Apa yang harus dilakukan? Kita mau melakukan gerakan berbagi kasih. Ya. Saudara bisa melakukan, sudah bisa memberi tanpa saudara bisa mengasihi. Itu orang sosialis, saudara, kasih tahu. Orang komunis itu bisa membagi sesuatu kepada orang, tetapi tanpa mengasihi. Tetapi yang Tuhan inginkan kita berbagi hidup kita karena kita memiliki belas kasihan. Jadi belas kasihan. Jadi gali ini saudara. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan saudara. Ini kemurahan hati. Tuhan Yesus ngajari kalau kamu orang minta baju kasih jubah. Ya, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu kemurahan hati saudara. Tidak berhitung itu. Kemurahan hati. Yang berikutnya adalah apa? Kerendahan hati ini yang akan kita bahas malam ini. Dan selanjutnya kelemah lembutan dan kesabaran. Ini yang harus dikenakan, saudara. Harus digunakan. Ini yang namanya pakaian rohani. Pakaian kemuliaan. Banyak orang kan ya pamer pakaian hal yang jasmania. Bahkan sekarang banyak orang senangnya kan pakai celana aja robek-robek, saudara. Ya kan, robek dengkule. Nah, dulu kan enggak, saudara. Ini kan gaya baru, saudara. Kita ini mesti mengenakan hal-hal yang rohani. Ini pakaian kemuliaan. Belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran itu adalah pakaian kekristenan, saudara. Nah, kita akan melihat hal yang pertama, kerendahan hati. Nah, saudara, apa sih kerendahan hati, saudara? Ini bicara tentang attitude, sikap kita. Di dalam Sefanya ini, ya. Salah satu tanda orang yang rendah hati itu fokus hidupnya mencari Tuhan. Sefanya pasal yang kedua, bukan cari uang, tapi cari Tuhan. Apakah uang nggak perlu? Ya perlu, tapi bukan yang terpenting. Sefanya pasal 2 ayat 3. Sefan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Jadi saudara, orang itu kalau rendah hati, ya, dia itu sikap ini mencari Tuhan. Ya. Kecenderungan hatinya mencari Tuhan. Bukan mencari damai, saudara. Bukan mencari angin, apalagi mencari musuh. Tapi cari Tuhan. Bukan cari orderan, tapi cari Tuhan. Jadi saudara, ini kata kunci. Orang yang rendah hati itu mencari Tuhan. Kemudian yang kedua, itu melakukan hukum-hukumnya. Saudara, banyak hukum di dunia ini. Tapi carilah hukum Tuhan. Yaitu hukum apa? Kasih. Kalau kita hidup dalam hukum kasih, kita tidak pernah akan terjerat dengan hukum sebab akibat. Kita tidak pernah akan terjerat dengan hukum tabur tuai. Karena orang mengasihi pasti menabur hidupnya. Hidup dalam hukum kasih. Ini saudara, melakukan hukumnya. Karena orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia akan melakukan kehendak Tuhan. Setiap perkataan Tuhan itu adalah hukum yang tertulis, yang tidak bisa dibatalkan. Orang yang melakukan dia akan bahagia.
Makanya saudara, keadilan itu dicari, kerendahan hati itu dicari. Jadi cari di mana? Kalau saudara itu mengenal Tuhan, saudara kan mengenal apa itu kerendahan hati. Jadi dicari. Bukan hanya diam saudara, tapi harus dicari. Tuhan Yesus mengajarkan belilah kebenaran dan jangan menjual. Ikat persahabatan dengan mempergunakan mamon. Jadi artinya gunakan uang itu untuk mengikat persahabatan. Termasuk nilai-nilai dalam kehidupan itu diikat dengan uang. Dibeli. Kerendahan hati untuk mencari ada harga yang harus dibayar. Kan banyak kecenderungan orang itu kan malas. Ya. Tapi ini Tuhan carilah kerendahan hati. Dikejar. Kenapa saudara? Kalau orang cari Tuhan akan terhindar dari apa? Hari kemurkaan dikatakan. Dia akan berlindung. Pakaian kemuliaan, kekudusan itu akan menyelamatkan saya dan saudara. Karena Tuhan janji walau 1.000 orang rebah di sisi, 10.000 di sebelah kanan, kamu akan nonton saja. Nah ini. Jadi kata kuncinya, saudara bisa tahu saudara rendah hati atau tidak. Kalau saudara sakit, yang dicari Tuhan atau obat. Yang dicari Yeremia 33 ayat 3 atau dokter. Kerendahan hati. Ya. Paulus sendiri berkata kalau hidup bagiku Kristus, kalau mati ya keuntungan buat aku. Jadi tidak takut mati. Dan saya juga ngalami berkali-kali loh saudara. Tidak takut mati. Kenapa? Begitu cari Tuhan. Cari Tuhan. Kenapa? Buat saya Tuhan itu segala-galanya. Bukan obat segala-galanya, bukan dokter segala-galanya. Cari Tuhan. Saudara, saya teringat kisah bagaimana Ismail dan Hagar itu. Dia mencari air. Hagar ke sana kemari, enggak temukan. Diketemukan di situ. Nah, ini saudara. Ternyata di tempat di mana Ismail itu menangis. Di situ ada air. Nah, banyak orang itu larinya sana. Ada kehabisan energi, kehabisan apa saja. Carilah Tuhan. Kalau saudara rendah hati, segala situasi keadaan, tidak ada pribadi yang saudara cari. Cari Tuhan. Amin. Kalau saudara tidak pernah bisa menemukan Tuhan, saudara harus temukan problemnya kenapa. Karena penghalang kita dengan Tuhan itu hanya sederhana kok. Dosa. Kalau saudara tidak pernah bisa ketemu dengan Tuhan, dosa itu penghalang. Temukan dosa itu dalam diri saudara. Pasti ada. Kalau saudara tidak bisa menemukan, saudara minta tolong orang yang lebih rohani dari saudara. Jangan berkata, aku gak ada masalah kok, aku gak ada dosa. Ini orang bilang gak ada dosa, gak ada masalah, ini orang berdosa. Dengan mengingkari sebuah kebenaran, berarti dia sendiri udah berdosa. Nah, mari kita lihat, saudara, ya, apa yang seringkali Tuhan maksudkan ketika kita mengalami situasi keadaannya. Di dalam Ulangan pasal yang ke-8. Di sini, ini ayat terakhir, terus Ulangan. Ya. Ulangan pasal yang ke-8. Ya. Di dalam
LAI memberikan judul bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ini perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Jadi kita ini seringkali perlu yang namanya flashback, mengingat. Ya. Mengingat, balik, saudara. Supaya kita ini sadar, dulunya kita ini siapa. Karena banyak orang Kristen itu menjadi sombong, itu lupa, saudara, dulunya kayak apa. Bahkan Paulus berkata kan sampai di jemaat yang di Korintus, kamu nih dulunya itu siapa? Tidak ada seorang pun yang terpandang. Ya. Maksudnya supaya ingat kembali ke belakang. Itu untuk menghalau kesombongan. Karena dikatakan begini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Jadi perjalanan Israel dari Mesir ke tanah perjanjian itu kehendak Tuhan. Kalau saudara itu di tengah jalan ada problem, saudara ingat waktu mengawali. Sama seperti ya hubungan suami istri. Di tengah jalan ada problem. Ingat kamu pasti waktu pacaran dulu. Panggilnya sayang-sayang. Ya. Dikit-dikit, kenapa ya? Nah, ingat dulunya itu. Supaya ingat. Ada perjalanan kenangan, saudara ya. Kan kenangan waktu awal bulan madu ini sebelum jadi bulan-bulanan itu kan awal yang indah. Saudara. Ya kan? Jadi diingat yang indah-indah. Sehingga saudara ketika di tengah jalan ini, itu wah iya. Jadi hatinya berbunga-bunga kembali, berkobar-kobar. Karena hati yang gembira, itu obat yang manjur. Kalau saudara mengingat hal yang baik, perjalanan awalnya, bagaimana saudara memulai? Wah, sukacita. Bagaimana waktu masih pacaran? Ditungguin. Jualan aja sampai tutup toko baru. Sekarang Pak saya. Gitu. Ingat aja yang dulu, biar kita tetap bersuka cita. Ini maksudnya. Jadi saudara, perjalanan yang kalau atas kehendak Tuhan. Apa saja kalau saudara itu mengatasnamakan Tuhan, mengakui Tuhan akan turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan. Karena di dalam Alkitab kan dituliskan, akuilah dia di dalam segala laku, maka dia akan meluruskan jalan. Amsal kan? Akui dia. Di sini, saudara. Ini perjalanan 40 tahun, saudara. Orang Israel dengan Tuhan. Dan Tuhan ini kan mengatakan itu atas kehendak Tuhan. Saudara menjadi orang Kristen itu atas kehendak Tuhan. Makanya saudara kalau itu atas kehendak Tuhan, larinya jangan kemana-mana ya ke Tuhan. Ketika sudah punya problem, larinya ke Tuhan. Kenapa begitu? Kok nikahku begini Tuhan? Ya kan? Saya kalau punya problem, saya cari ayat pertama saya. Ya kan? Cari saudara. Lagunya nyanyi saudara. Di atas mezbahmu ku taruh hidupku. Loh memang menikah itu memang menaruh hidup di atas mezbah. Oh iya Tuhan. Saya jadi saudara disegarkan. Saya mengerti destininya Tuhan dalam hidup saya. Makanya saudara pengalaman dengan Tuhan dari waktu ke waktu itu harus
ditulis di loh hati, saudara. Bukan dituliskan di atas pasir yang nanti kena gelombang sebentar hilang, ya. Kena angin sebentar udah hilang catatannya. Banyak orang Kristen itu kan menuliskan kebaikan-kebaikan Tuhan itu di atas pasir, bukan ditulis di loh hatinya. Sehingga ketika mengalami kegelapan, dia tidak pernah ingat lagi bagaimana Tuhan menolong dirinya. Saya selalu ingat ketika di dalam kondisi banyak hal. Wah, karena apa? Perjalanan bersama dengan Tuhan. Ketika inginkan sesuatu, tapi tidak ada yang bisa diharapkan. Tapi saya ingat firman Tuhan kan berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, ya, pohon anggur mengecewakan, tapi aku mau beria-ria di dalam Tuhan. Nah ini saudara, loh, saudara, saya diajar berkali-kali kadang-kadang kamu ini lupa. Waktu KKR orang ninggalin kamu, tetap berhasil gitu. Waktu berhasil, waktu mau beli kursi hanya satu orang yang bawa pakai becak itu. Terus semua kursi 200 ada. Kok masih khawatir hanya butuh kursi gitu. Iya juga, sembahyang cari itu. Nah ini saudara, Tuhan mau kita ini flashback, coba. Ada fase demi fase. Bagaimana Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Karena jangan hanya ikut Tuhan tuh ikut senengnya aja, saudara. Jadi Tuhan tuh hanya jadi penghibur buat saudara. Ya kan? Kalau diberkati senang-senang, saudara. Ada masa, ada musim. Kan musim itu silih berganti. Tidak selamanya, saya bilang tidak selamanya orang benar itu ditinggalkan Tuhan. Nah. Dan firman Tuhan kan berkata, ya, Tuhan tidak akan membiarkan orang benar itu melihat kebinasaan. Batasnya yang penting aku tidak akan binasa. Gitu. Kita boleh aja kehilangan. Banyak kehilangan apa. Kita boleh saja mengalami kekurangan. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan sampai kita ini binasa. Tuhan menjaga, dia setia. Dan di sini dikatakan, apa sih maksud Tuhan? Ini yang paling penting. Karena di sini dikatakan, kenapa sampai 40 tahun di padang gurun? Ya, saya baca lagi ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi kalau kita mengalami padang gurun ini, Tuhan itu punya maksud. Karena manusia itu punya kecenderungan itu tinggi hati, sombong. Makanya direndahkan. Ya. Maksud dari semua itu adalah untuk merendahkan hatimu. Makanya kan problem persoalan kok tidak habis-habis. Itu Tuhan punya maksud untuk merendahkan hati. Berarti saudara sedang dalam posisi sombong, saudara. Tinggi hati, ya, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan harta, mengandalkan koneksi. Nah, saya bersyukur sejak lulus SMA, saya tidak pernah mau mengandalkan keluarga, saudara, koneksi. Saya bahkan ya mau dimasukkan kerja sama sadar. Tidak, begitu. Saya dari situ dilatih ngandalin Tuhan. Saya waktu itu belum kenal Tuhan. Tapi tidak lama kemudian saya bertobat. Saya ngerti mengawali mengandalkan Tuhan. Ya. Mari kita lihat saudara. Dan yang kedua, ya, ini kan bicara maksud untuk merendahkan hati.
Yang kedua, mencobai untuk menguji. Apakah engkau menguji apa yang ada di dalam hatimu? Karena orang itu bilang, aku mengasihi Tuhan. Banyak orang seperti itu. Tapi diuji dengan masalah. Apakah saudara tetap mengasihi Tuhan? Diuji dengan kekurangan, dengan kehilangan. Apakah saudara tetap mengasihi Tuhan? Karena apa? Lewat persoalan, lewat padang gurun ini, lewat perjalanan 40 tahun ini, Tuhan ingin apa? Bukan hanya ingin merendahkan hatimu, tapi ingin menguji hatimu. Diuji. Kan banyak orang ya, kalau lagi happy-happy, baik-baik bisa melayani. Ya. Tapi apakah bisa berkata sekalipun? Nih, orang yang mencintai Tuhan akan berkata, sekalipun. Mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Di situ. Berpegang atau tidak. Ini sudah. Jadi ingat ini, kalau kita melewati padang gurun, kok lama sekali janji Tuhan gak dijawab-jawab. Tuhan ada maksud merendahkan. Ingin tahu ujian. Apa sih yang di dalam hatimu? Saudara kalau ingat ya kisahnya orang muda yang kaya. Tuhan ngomong kalau kamu memang mengasihi Tuhan, kamu memang melakukan perintah Tuhan, jual hartamu, bagi-bagikan. Saudara bisa gak? Loh, bisa gak masalahnya? Kalau nggak bisa jangan bilang aku mengasihi Tuhan. Loh, saya ini sudah diuji berkali-kali. Mobil, Tuhan lunas, saya lakukan. Bisa nggak masalahnya? Ini seringkali kita diuji pada titik yang paling rendah dalam saudara. Banyak orang tuh ngumpulin barang-barang di rumahnya. Pas sampai 100 mungkin, 10. Kenapa waktu 2, kenapa tidak dikasih? Saudara lihat ya, saya ini kalau punya sepatu, ya, itu lihat hamba Tuhan dia tak kasihkan saudara. Saya tidak mau banyak-banyak. Paling saya 2 cukup. Sekarang masih 3. Tapi memang tidak semua kita kasihkan anak-anak biasa nggak kuat. Pakai sepatu saya, mesti mental saudara. Nggak kuat. Karena sepatunya penuh harapan. Sepatu ini dipakai untuk memberitakan Injil. Kalau dipakai untuk orang main-main nggak kuat. Ternyata. Nah mari kita lihat saudara. Maksud Tuhan. Tuhan punya kerinduan, Tuhan punya keinginan kita ini menjadi orang yang rendah hati. Mengenakan kerendahan hati. Makanya problem itu adalah cara untuk merendahkan hati saudara. Cara untuk menguji saudara apakah saudara benar mengasihi Tuhan atau tidak. Jadi, nah ini saudara harus tahu ini. Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Makanya kalau ada orang lapar lagi di proses Tuhan, jangan dikasih makan. Saya dari dulu tidak pernah, sudah cari ke jemaat, cari makan, memalukan. Ya. Dan saya ini tidak pernah, saudara, pas jam makan siang datang ke jemaat. Saya lebih baik gak makan. Ya, awal-awal pelayanan, saudara. Gak makan 3 hari itu buat saya tidak ada masalah. Karena masih single. Kalau memang Tuhan mau selesaikan saya, selesai. Mati masuk surga. Gitu. Ya. Hari pertama gak punya uang. Saya tidak keluar kamar. Saya sembahyang. Tapi kalau orang yang tidak hidup dalam Tuhan. Di dalam kamar. 4 mati semua kan di Jakarta kemarin. Sampai Tuhan tolong. Hari ketiga saya hanya percaya.
hari ketika Yesus bangkit dan hari ketika Tuhan tolong saya. Karena Tuhan janji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu menjadi piatu. Sekalipun di Magelang tidak ada saudara. Tapi Tuhan tidak meninggalkan saya. Saya juga tidak cari bendahara minta-minta uang. Gak pernah saya. Gak pernah. Kenapa? Saya dipanggil itu untuk membuat janda-janda ini bisa makan. Bukan saya dipanggil untuk dikasih makan para janda. Saya membuat banyak orang bisa makan di sini. Membuat banyak orang diberkati hidupnya. Bukan untuk meminta-minta, saudara. Kenapa, saudara? Ini makanya kalau saudara menghadapi kata lapar, saudara, berarti saudara sombong. Biar lapar, biar rendah hati. Kadang-kadang orang tidak bisa makan aja sombongnya selangit. Karena dikatakan begini, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal. Jadi sampai Tuhan itu memberi makan mana, supaya sadar ya, bahwa hidup ini Tuhan. Makanya saudara ya, saya ini berani mengambil resiko. Itu karena saya punya pengalaman. Ketika masih di STT, saya ini sudah dengan kesombongan ya, uang penuh ya, karena sudah barusan kerja, tapi ternyata sudah di bekal itu hilang, sudah emas, berlian itu hilang di pesawat, dan akhirnya masih punya uang ketika STT, dipinjam nggak dikembalikan. Aduh, saya tuh stres, saudara. Adik saya datang lagi, saya tinggal punya uang 2,5 juta waktu itu, pikir untuk persiapan ya kuliah. Dia minta karena nggak bisa pulang ke Singapura, saudara. Ya saya pikir-pikir, ya udahlah tak kasihkan aja, nggak punya uang. Saudara, saya waktu itu bersyukur ya, saya ini memulai melayani Tuhan dengan berpuasa. Saya tidak makan nasi. Nah ini saudara, sampai 12 tahun kan saya tidak makan nasi. Nah saudara, itu belum cukup. Kenapa? Di asrama, kalau namanya nggak makan nasi, ya udah kenyang saudara. Karena semua dijatah semua. Tapi saya selalu ingat Rasul Paulus berkata, ya kan? Segala perkara dapat kutanggung dalam Kristus Yesus yang memberi kekuatan. Aku akan mencukupkan diri dalam segala hal. Saya cukup-cukupkan. Saya mulai mengerti bahwa Tuhan itu memelihara. Masih ditambah lagi saudara. Dalam semester kedua itu saya sakit mah saudara. Marah saudara. Tuhan, aku bekerja pada manusia belum pernah sakit mah. Tapi aku sudah memutuskan melayani engkau sakit mah. Dan saya diperiksa dokter kena mah. Kenapa? Setiap malam mengerjakan itu tugas-tugas kuliah itu minum redoxon sama kopi sudah. Nah ini sudah, ini kena mah. Setelah itu sudah saya nggak kuliah. Tiba-tiba ada orang jualan bakso. Bunyi ding 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 ding, nggak punya uang, lapar sekali siang-siang. Teman-teman pada kuliah, saya nggak kuliah. Tidur nggak bisa, bunyi ding 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 di depan pintu. Saya jengkel ya Tuhan. Dulu ini jangankan bakso semangkok, bakule tak beli, saya gitu. Sekarang ikut Tuhan beli semangkok aja nggak bisa. Wah saudara, akhirnya saat tengking-tengking kan nanti gimana kan, masalah dengan saya doa aja. Lama-lama baksonya karena nggak ada yang beli pergi sudah. Dan akhirnya saya tidur. Sudah. Saya tahu Tuhan mau merendahkan hati saya. Tidur, setelah tidur bangun itu diketok pintunya sama teman saya. Dia bawa 2 roti. Nah ini, saya
Saya tangkap ini mana dari surga. Terus taruh, Mas, ini saya bawakan roti ini. Wah, teman saya ini ingat saya, saudara. Dan saya nangis, Tuhan, aku mau hidup mulai dari 2 roti ini. Saya percaya, aku mau. Saya makan roti. Dan saya ingat, bagaimana Elia itu bisa berjalan 40 hari 40 malam karena makan roti malaikat. Saya makan 2 roti itu, setelah itu tidur lagi. Saudara. Dan saya ingat itu perjalanan Elia. Saudara. Dan betul saudara, setelah itu selesai. Saya tidak pernah kekurangan. Sekalipun saya tidak makan nasi, tapi saya bisa kenyang. Saudara. Ada aja orang memberkati saya. Ajak makan. Saudara. Tapi dia hanya tahu bahwa saya nggak makan nasi. Yang kedua problem apa saudara? Tidak punya sepatu cat. Gimana saya nggak ada sponsor? Ya, uang sudah habis. Saya mau minta adik saya nggak bisa kontak dia. Tidak saya sembahyang. Apa yang saya lakukan saudara di Kings di Bandung itu? Saya pas liburan teman-teman ya dapat kiriman uang dari orang tuanya, ada dari sponsornya, saudara. Mereka bisa belanja, saya ini cuma keliling, saudara. Saya lihat itu sepatu bagus, Adidas. Saya tumpang tangan dalam nama Yesus. Nah, gini kan nggak lengket, saudara. Ya Tuhan tahu kalau lengket, saya pasti tangkap satpam. Senin lagi libur kan, datang lagi masih ada. Saya bilang, kenapa kamu belum pergi-pergi? Berarti kamu ikut aku. Ya gitu ya. Saya jangan ngomong sepatu itu. Saya tumpangi tangan lagi. Dalam nama Yesus. Saudara. Ya terus. Saya pingin Tuhan itu sepatu itu. Saya pingin sepatu Adidas. Karena tak lihat teman-teman saya sepatunya di bawah semua. Kalau dengan Adidas. Saya mau yang terbaik. Lebih baik yang nggak mungkin sekalian kan, saudara. Itu. Kalau memang itu jatah saya selama 1 minggu itu kuliah itu mikirnya cuma sepatu. Pas hari Kamis sudah di Lembang, orang ngasih persis ketika saya potong per 10-an harga sepatu itu. Wah, saudara, saya tunggu dari hari Kamis sampai hari Senin itu kayaknya bertahun-tahun sudah. Saya nangis, Tuhan terima kasih. Saya langsung bilang sama temanmu, aku akan beli sepatu ini. Aku mau beli sepatu ini. Hari Senin saya diajak bareng teman-teman, saya lari, tak cari tempat di mana sepatu itu ada. Ternyata betul dia mau ikut saya, saudara. Masih ada. Dan saya bayar di kasir. 2 pengalaman ketika saya di STT itu menjadi bekal buat saya. Saya tidak takut namanya lapar. Saya tidak takut namanya kekurangan. Saya tidak takut tidak punya siapa-siapa. Karena apa? Ketika kuliah di STT, gak ada sponsor. Gak ada bekal uang. Semua saya habisin. Dan saudara, akhirnya kan saya ini bukan hanya bisa kuliah, tapi nguliahkan banyak orang. Lah makanya saudara, kadang-kadang kita ini kan tidak tahu maksud Tuhan. Makanya saudara, di sini kita lihat ayat 3 ini. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti. Jadi orang itu dibuat ngerti susah. Tuhan lewat pengalaman dibuat mengerti. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini Tuhan mau saudara hidup dari apa yang diucapkan Tuhan. Amin. Kalau saudara takut lapar, takut mati, saudara tidak pernah akan hidup dari apa yang diucapkan oleh Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu itu termeterai di dalam roh hati kami, sehingga kami dapat berjalan lebih panjang dari generasi kami sebelumnya. Kami bisa menyelesaikan setiap pertandingan-pertandingan iman dalam hidup kami. Ora syakata kala masyikir. Ira papa patakara la masyikir dikira. Haleluya, haleluya, haleluya. Di masini kiyo natakana ya lamas. Imitino masere namasu. Mari sembah. Temukan Tuhan. Imasinamo yasiramo. Bibitiki alamaya sandara lama sandara. Kinamo yasiramo. Sandara lama sandara. Orang yang rendah hati itu tandanya mencari Tuhan. Keadaan situasi apapun, sudah tidak mengandalkan kekuatanmu sendiri, tidak mengandalkan manusia, tapi mencari Tuhan. Masiki lama-lama sadara masiki. Bibi lama ya sadara lama. Masiki lama-lama. Syara lama-lama. Saudara yang mau diurapi nanti tidak usah geser kursi, sudah berdiri di depan kursi. Supaya kalau saudara rebah bisa duduk di kursi. Ya. Mungkin ini bisa diberesin dulu. Kira patah kaya shikara papa shikiri dikir. Kira shikara papa shikara papa shikara papa. Haleluya. Mari cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin kau sedang mengalami kelaparan, mungkin kau sedang mengalami persoalan, mengalami penderitaan. Tapi malam hari ini saudara harus tahu maksud Tuhan dalam hati. Saudara harus mengerti maksudnya Tuhan. Kekuatan, Kau penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Mari mulai yang mau didoakan bisa berdiri di depan. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau
Kami bersyukur Engkau memperhatikan kami, supaya kami bisa hidup dari setiap perkataan Tuhan, supaya kami jadi orang-orang yang rendah hati. Dan kami mau itu Tuhan. Maka Tuhan tandai setiap kami, urapi setiap kami, supaya kami bisa menyelesaikan setiap fase demi fase di dalam hidup kami, di dalam nama Yesus. Haleluya.
Yesus Tuhan, Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Yes. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mataku tertuju padamu, setiap hidupku ku bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti kerendahan hati kehendakmu ya Bapa. yang Engkau pernah Mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti hatimu. Ku mau mengikuti Iraka takara la baba takara la masikiri. Ku
mau selalu menyenangkan hatimu. Haleluya, haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ira Bapa Takara la para la para la para la para la para la para la. Ira la Bapa 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 Ku mau selalu menyenangkan hatimu. mau selalu Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Imashino masuk, mari semua carilah Imayan sedikit biasu. Haleluya. Inaya lama 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 sandara lama. Imaya siririanu siriri. Imisino masere, inoma sinikino masogo. Imatukala la baba 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 baba. Iba baba 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 baba. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu
besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Ibasirikio, inamasino maso. Inaya lama sandara lamo yasi. Inaya lama siriye. Haleluya, haleluya. Inaya mama siriki lama kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa.
Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan perjamuan kudus kita malam ini. Kita akan meteraikan semua yang kita terima dari Tuhan. Dan saya percaya, saya tidak sampaikan secara bahasa verbal, tapi saya percaya roh saudara nangkap pesan secara khusus ketika saya mendoakan saudara. Dan saudara tahu bahwa firman itu tidak pernah kembali tanpa menghasilkan buah. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita angkat tinggi firman Tuhan di atas kepala kita dan kita akan memecah-mecahkan roti, kita akan baca lebih dulu. Karena 2000 tahun lalu Tuhan Yesus katakan tetelestai, yang artinya apa? Sudah selesai. Dia disalibkan untuk menyelesaikan semua yang tidak bisa kita selesaikan. Baik itu kutuk keturunan, sakit penyakit, kegagalan, kemiskinan kita. Dan dia berkata, tetelestai, yang artinya sudah kena. Darah yang dicurahkan itu menjadi meterai. Sehingga apa yang dijanjikan Bapa kepada Abraham, Ishak dan Israel itu digenapkan dalam hidup saudara dan saya. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan yang kita terima. 1, 2, 3. Kami percayakan firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau telah menjadi kota benteng kami, tempat pelarian kami pada waktu kesesakan. Mari kita angkat tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Tuhan? Mari kita bersekutu dengan tubuh Tuhan dan kita makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu yang engkau sudah pecah-pecahkan buat kami. Dan tubuhmu itu, dagingmu itu benar-benar makanan buat kami. Sehingga firman-Mu itu tidak hanya menjadi logos, tetapi menjadi nyata dalam hidup kami. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Tuhan? Mari kita bersekutu dengan darah Tuhan. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan buat saya dan saudara. Dia bukan hanya memilih saudara, tapi dia menguduskan saudara. Dan dia juga memperlengkapi saudara, sehingga saudara mengenakan bukan hanya murahan, tapi juga kerendahan hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dipercaya bahwa firman itu ya dan amin. Kami akan terus naik dan tidak pernah turun. Kami akan berjalan dan tidak menjadi letih, berlari dan tidak menjadi lelah. Tidak ada satu hal pun yang menghalangi kami. Kami terus akan membawa Injil sampai kepada semua orang, bahkan semua bangsa. Terima kasih Bapa. Sakit penyakit hari ini di dalam setiap tubuh kami sudah sembuh. Kami sudah sembuh. Kelemahan, keletihan sudah digantikan dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Aku telah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu.
Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Haleluya. Semua pujian hormat hanya bagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat malam hari ini, karena Tuhan membawa kami terus naik dan tidak pernah turun. Terima kasih untuk setiap kehendak Tuhan yang dinyatakan malam hari ini kepada kami. Kami dedikasikan segala pujian, kemuliaan, hormat bagi Tuhan. Juga tidak lupa berdoa untuk rekan-rekan yang tidak bisa hadir. Tuhan memberkati, Tuhan mengingatkan kembali akan panggilan mereka untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih sebelum kami kembali ke keluarga kami masing-masing. Tuhan memberkati fellowship kami dan memberkati setiap tangan-tangan kami. Dan kami percaya kekuatan dari Tuhan itu akan membawa kami menjadi penabur-penabur benih yang terbaik. Sehingga di tahun ini, di tahun-tahun yang akan datang, kami boleh menikmati hasil dari taburan kami. Kami akan menuai berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dari saudara dikasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab dialah Tuhan yang berjanji, yang menyatakan kehendaknya dan sanggup menggenapinya. Maka sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah buktikan, Dia curahkan darahnya bagimu, supaya segala berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga, rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu, dan Tuhan membuat engkau berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Maka jangan seorang pun menjadi takut, gentar atau khawatir, tetapi percayalah, Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati, berlimpah-limpah dan siap menjadi berkat, sama-sama berkata amin. Tuhan memberkati. Segala pujian, syukur